Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu. Mari bergerak bersama guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Cecep Mulyana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Marga Mulia, Ciberem, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kali ini tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Lia, beliau guru bahasa Inggris dan guru kelas di SD Negeri Marga Mulia, Ciberem, Kota Tasikmalaya. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Iya, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan observasi atau pra-observasi ya Bu ya. Sebelumnya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya nanti lakukan proses supervisi ke kelas ya Bu ya. Adapun tujuan yang dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan kenapa ya kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga nanti bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya. Dan ada beberapa pertanyaan Ibu ya yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan ya Bu ya. Kiranya apa tujuan pembelajaran yang Ibu capai pada proses pembelajaran kali ini? Baik ya Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan untuk video kali ini, yang pertama anak-anak itu bisa mengenali nama-nama bagian tubuh, dan yang kedua anak-anak bisa tahu fungsi nama-nama bagian tubuh itu sendiri, dan yang ketiga anak-anak bisa tahu manfaat nama-nama bagian tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Itu Pak. Oh iya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya yang ingin Ibu capai nanti pada saat proses pembelajaran. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin lakukan observasi ya? Baik untuk area pengembangannya, mungkin Ibu yang menurut Ibu nih ya, area pengembangannya seperti apa? Untuk dalam hal pengetahuan ya, anak-anak itu bisa mengenali lebih jelas nama-nama bagian tubuh yang ada di yang mereka kenali itu. Dan yang kedua, untuk area keterampilannya, anak-anak bisa bernyanyi lewat nama-nama bagian itu sendiri dengan cara bersama-sama memegang nama-nama bagian tubuh itu sendiri yang ada di bagian tubuhnya mereka masing-masing. Oh Pak, iya, terus baik. Jadi area pengembangan yang Ibu capainya adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya Bu pada siswa ya. Saya ingin mendengar nih Bu ya, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau dari metode pembelajarannya. Ya, kalau strategi pembelajarannya saya laksanakan dengan tatap muka secara langsung dan dengan pembelajaran yang memakai metode diferensiasi pada anak ya, dengan cara anak-anak itu pertama dikelompokkan beberapa siswa sesuai dengan ada yang di kelas itu sendiri, lalu saya memberikan tugas yang berbeda kepada anak-anak itu sendiri, lalu yang pada akhirnya anak-anak itu bisa mempraktekkan atau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya itu di depan kelas masing-masing, dan saya sebagai guru mengapresiasi hasil kerja kelompok masing-masing dari setiap kelompok itu sendiri, Pak. Iya, bagus ya. Jadi Ibu rencana yang akan Ibu terapkan ya, ini sesuai ya. Jadi Ibu menggunakan beberapa aspek ya yang tadi yang disampaikan oleh Ibu. Nah, ini rencana yang Ibu terapkan dalam kelas yang menggunakan strategi pembelajaran, berdiferensiasi,
kemudian yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan metode pembelajaran tadi ya. Oh iya, lewat ya ada PSN-nya yang saya akan tuangkan ke sana, yaitu anak-anak itu memberi apresiasi bahwa mereka itu harus bersyukur dengan dengan anggota tubuh mereka yang sempurna, sebab begitu di luar sana begitu banyak anak-anak yang kurang beruntung, maksudnya di sini tidak mempunyai anggota tubuh yang lengkap gitu. Nanti saya akan informasikan lebih jelas kepada mereka. Jadi berkenaan tentang mensyukuri ya, Ya, mensyukur, ya. bersyukur ya, kalau bersyukur jadi anak belajar untuk bersyukur terhadap karunia yang diberikan oleh Allah, terutama pada tubuhnya. Iya. Seperti itu. Bagus sekali. Termasuk mungkin ya Ibu dalam tadi metodenya ada sedikit permainan Ibu ya, ditambah-tambah Iya. permainan dengan nyanyian dan sebagainya ya. Itu saya kira ya sangat menarik sekali. Oh ini Bu, tadi kan ada dalam pembelajaran otomatis ada media pembelajaran ya, yang digunakan di dalam kelas. Media pembelajaran apa nih yang digunakan di dalam kelas? Saya menggunakan video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube ya, sebenarnya saya diedit. Terus yang lainnya itu saya khusus membuat media pembelajaran lewat gambar nama-nama bagian tubuh yang saya gambar sendiri di rumah. Lewat itu anak-anak bisa mempraktekkan bagian ke depan dan menunjukkan nama bagian tubuh sesuai dengan apa yang saya ucapkan. Ya. Jadi Ibu menggunakan media yang ada, kemudian memanfaatkan teknologi ya, Bu. Iya. Teknologi yang bisa digunakan. Ya, alhamdulillah ya. Baik, nah kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, kemudian di kelas berapa, dan juga di jam berapa nih? Saya akan praktekkan di kelas 4 dan kelas 5 juga ya, saya gabung. Untuk harinya mungkin saya akan laksanakan pada hari Senin, tanggalnya Mungkin 1 minggu dari sekarang ya, Bu, 1 minggu dari sekarang ya. Saya sudah mulai persiapan dari sekarang. Iya, siap. Baiklah, jadi nanti saya mungkin pas hari Senin ya, tepatnya minggu 1 minggu sekarang, berarti kalau sekarang hari Rabu, berarti sekitar 1 minggu kurang lagi kita akan bertemu. Nanti akan saya supervisi, saya ke kelas Ibu, dan kemudian nanti saya juga akan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu nanti ya, Ibu ya. Ya. Dan nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan adakan percakapan kembali Bu di akhir nanti proses pembelajaran atau sebetulnya nanti pasca observasi, dan nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik ya Bu. Dan sebelum saya akhiri, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Mungkin hasilnya ya, saya bisa memberikan informasi kepada Bapak lewat apa, metode apa ataupun materi apa yang akan saya ajarkan kepada anak-anak nanti. Dan mudah-mudahan ada manfaat juga untuk pengetahuan anak di masa kemudian hari itu aja sih. Mudah-mudahan pelaksanaan lancar ya Pak, kegiatannya nanti saya. Berarti ininya alhamdulillah nanti Ibu ada jadi gambarannya Bu ya. Gambaran Ibu juga sampaikan gambar kepada saya. Ya Ibu juga ada gambaran nanti untuk proses pembelajaran seperti apa nanti gitu. Jadi ada gambaran seperti itu. Ya, baik Bu. Saya kira untuk percakapan cukup sekian ya. Terima kasih mungkin atas luang waktunya Ibu ya. Setelah bisa meluangkan waktu bercakap dulu dengan saya berkenaan tentang persiapan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti disebut dengan praobservasi. Terima kasih untuk waktunya. Kita bertemu nanti di proses pembelajaran yang nanti akan didokumentasikan juga dalam bentuk video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Oke, masih semangat anak-anak? Masih. Good morning student. Good morning, teacher. How are you today? I'm fine, thank you. And you?
Kiflan itu guide ya. Akan tolong pimpin untuk berdoa. Silakan. Siap berdoa. Bilkis, Faiz, Kania, Karisma, Michelle, Muhammad Fikar, Minggulan, Nixi, Raisa, Rifki, Salma. Kalau kalimat kita bareng-bareng 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkelindahan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkelindahan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada kalian, yang pertama, kalian bisa mengetahui nama-nama bagian tubuh, dan yang kedua, kalian bisa mampu mengenali fungsi nama-nama bagian tubuh, dan yang ketiga, kalian bisa mengenal dan fungsi serta manfaat nama-nama bagian tubuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke ya, lanjut sekarang. Ibu ada pertanyaan untuk kalian semuanya, tolong dijawab ya. Do you have eyes? Kalian punya mata tidak? Punya. Oke. Do you have nose? Kalian punya mata? Punya hidung? Yes. How many hand do you have? Berapa jumlah tangan kalian anak-anak? Dua. Two. Okay. What is function eyes? Apa fungsinya mata? Untuk melihat. What is function is foot? Apa fungsinya dari kaki? Berjalan. Oke. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memutar video. Tolong kalian perhatikan video yang akan Ibu putar. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang parts of body
atau dalam bahasa Indonesia yang berarti bagian-bagian tubuh. Nah, mari kita mulai. Parts of body, bagian-bagian tubuh. Yang pertama yaitu ada head, kepala, hair, rambut, eye, mata, ear, telinga, mouth, mulut, nose, hidung, arm, lengan, hand, tangan, leg, kaki, foot, kaki. Perbedaan antara leg dan foot adalah leg mulai dari paha sampai bagian bawah, sedangkan foot mulai dari mata kaki sampai bawah atau kaki bagian bawah. Nah, berikutnya adalah bagian-bagian mulut. Mouth, mulut, lip, bibir, tongue, lidah, teeth, gigi. Jika giginya banyak seperti ini, maka kita menyebutnya dengan teeth. Akan tetapi gigi atau satu gigi saja itu bahasa Indonesia adalah tooth. Nah, berikutnya kita akan membuat kalimat sederhana dengan menggunakan kata I have yang berarti aku memiliki. I have 2 eyes. Aku memiliki 2 mata. I have 1 nose. Aku memiliki 1 hidung. I have 2 ears. Aku memiliki 2 telinga. I have 2 arms. Aku memiliki 2 lengan. I have 2 hands. Aku memiliki 2 tangan. I have 2 legs. Aku memiliki 2 kaki. I have 2 feet. Aku memiliki 2 kaki. Feet adalah bentuk jamak dari kata foot. Jika satu kaki saja yang dimaksud, maka kita menyebutnya dengan kata foot. Akan tetapi jika ada 2 kaki seperti ini, maka kita menyebutnya feet. Nah, berikutnya adalah kalimat sederhana dengan menggunakan kata I can, yang artinya aku bisa. Contoh yang pertama yaitu I can see with my eyes. Aku bisa melihat dengan mataku. I can hear with my ears. Aku bisa mendengar dengan telingaku. I can smell with my nose. Aku bisa mencium dengan hidungku. I can taste with my tongue. Aku bisa merasa dengan lidahku. Dan yang terakhir, I can touch with my hand. Aku bisa menyentuh dengan tanganku. See, melihat, hear, mendengar, smell, mencium, taste, merasakan, touch, menyentuh. Nah, itu tadi teman-teman, parts of body atau bagian-bagian tubuh. Bagian-bagian tubuh yang kita pelajari hari ini adalah head, eye, mouth, hand, foot, hair, ear,
bagian-bagian tubuh, dan juga kalimat sederhana dengan menggunakan kata I have yang artinya aku memiliki, dan juga I can yang artinya aku bisa. Nah, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Thanks for watching. Good luck and assalamualaikum. Goodbye. Goodbye ya. Bisa diulang atau langsung aja? Diulang lagi perlu nggak? Mau diulang atau enggak? Ya, oke. Kalau aku diulang, ibu akan tanya. Setelah kalian melihat video tadi, kalian bisa menyimpulkan atau membuat kesimpulan materi apa yang tadi ditayangkan tentang apa? Rambut, tangan, kaki, hidung, perut, mata. Nah, video tadi menceritakan tentang nama-nama bagian tubuh yang kita punyai ya anak-anak. Dimulai dari atas ada rambut di kepala, lalu ada mata, lalu ada hidung, lalu ada telinga, lalu ada mulut, lalu ada pundak, lalu ada perut, lalu ada tangan, dan ada kaki. Yang tadi kaki ada disebutnya dua ya, ada leg sama foot. Kalau leg ini berhubungan dengan kaki bagian atas ya anak-anak. Kalau foot kaki bagian bawah yang termasuk ke dalam ke telapak kaki ya, itu disebutnya foot. Kalau bagian atas itu disebutnya legs ya. Oke, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat ada gambar di sini tentang part of body. Kalian bisa lihat dulu, bisa amati. Nanti ibu akan hafalkan ya. Kalian merepeat atau mengulang sesudah itu. You understand what I mean? Mengerti? Oke, siap. Tepuk semangat. Oke, diulang ya. Sesudah ibu repeat after me. Ear, 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 ear. Hand, 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 hand. Foot, 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 foot. Legs, 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 legs. Stomach, 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 stomach. Shoulder, 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 shoulder. Mouth, 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 mouth. Nose, 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 nose. Eyes, 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 eyes. Hair, 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 hair. Oke, sekarang touch your eyes. Kalau ibu mengatakan touch itu maksudnya pegang atau meraba bagian-bagian tubuh yang ibu ucapkan. Touch your eyes. Berarti apa yang kalian raba? Touch your nose. Touch your ear. Touch your mouth. Touch your shoulder. Touch your hand. Touch your stomach. Touch your foot. Please stand
Easy. Right. Okay. What is your name? Michelle. Okay, good. Okay, what is your name? Shakira. Shakira. Hi. Hello. What is your name? Karisma. Okay, Karisma. What is it? Thomas. 1, 2, 3, go. I smile, he smile, nose, my nose, shoulders, so much food, and okay. Diulang ya. Siap? 1, 2, 3, go. I smile, he smile, nose, my nose, shoulders, so much food, and okay. Kita badan yang sempurna. We have hand for taking, offering something, ya. Tangan kita gunakan untuk membawa sesuatu atau membawa barang. Lalu we have legs to work and to go to other place. Ya. Kita mempunyai kaki untuk berjalan, untuk menempati atau melewati tempat atau untuk melangkah istilahnya ya. Lalu ada lagi we have eyes to hear many things. Kita menggunakan telinga kita untuk mendengarkan sesuatu atau bunyi. Ya. Lalu ada lagi we also have a nose to breathe and smell something. Kita menggunakan hidung kita untuk mencium. Lalu ada lagi we must thanks to God for the gift to human. Tuhan menciptakan, kita harus berterima kasih kepada pemberian Tuhan yang telah diberikan kepada manusia. Maksud teks ini kita tahu bahwa nama-nama bagian tubuh itu mempunyai fungsi masing-masing. Misalnya mata kita gunakan untuk melihat, lalu tangan kita gunakan untuk membawa sesuatu, lalu hidung kita gunakan untuk mencium, lalu ada lagi mata untuk melihat. Ya, kita harus berterima kasih kepada pemberian Tuhan yang sudah diberikan kepada manusia. Intinya kita harus bersyukur dengan apa yang kita punyai, ya. Sebab di luar sana masih ada teman-teman kalian yang tidak mempunyai anggota badan yang cukup. Oke, sekarang ibu tanya sama kalian, ibu sebutkan kalian touch atau bukan apa nama-nama bagian tubuh yang kalian punya atau punya semuanya atau belum. Oke, siap? Touch your eyes. Kalian punya mata semuanya? Coba. Alhamdulillah. Touch your nose. Apa kalian punya hidung semua? Punya. Alhamdulillah. Touch your ear. Apa kalian punya telinga? Punya. Touch your mouth. Ada mulut kalian? Ada. Alhamdulillah. Touch your shoulder. Punya bunda? Alhamdulillah. Touch your hand. Oke, ada. Punya ya. Touch your foot. Kalian punya kaki? Punya. Alhamdulillah. Nah, nama-nama anggota badan tubuh itu kita gunakan dan manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mata kita gunakan untuk melihat mata pelajaran, melihat buku, membaca, ya. Lalu tangan kita gunakan untuk apa di sekolah? Write a letter, menulis pelajaran. Nose, hidung kita gunakan untuk mencium. Oh iya, kalau lagi lapar kita ya pakai hidung. Wah, lalu ada foot to walk. Maksudnya itu kaki kita gunakan untuk berjalan untuk kebaikan, ya. Jangan berjalan untuk tidak baik. Ya. Pergi ke sekolah, pergi ke pengajian. Nah, itu fungsi dari kaki. Ya. Nah, untuk sekarang Ibu akan memberikan KKTD sama kalian. Kalian bisa bekerja sama dengan teman, discussion atau berdiskusi dengan teman-teman kalian tentang lembar jawaban yang akan Ibu bagikan. Nah, di sini ada 3 kelompok, ya.
Nanti ada di sana gambar-gambar, lalu kalian lengkapi nama-namanya. Ya, yang ada ini untuk grup 1 ya. Yang terdiri dari Karisma dan kawan-kawan. Lalu yang kedua ini menulis kata yang ada di samping gambar. Ini untuk grup 2 ya, grup 2, yaitu ada Nixie dan kawan-kawan. Dan yang ketiga ini menulis kata sembari dinyanyikan. Ini untuk grup 3, untuk Hania dan kawan-kawan. You understand what I mean? Yes? Oke, tepuk semangat. Oke ya, thank you. Write your name and class ya. Tulis nama dan kelasnya di atas. Good. Sebelum presentasikan kalian tepuk semangat. Oke, kita singgah dulu ya biar kalian lebih semangat. Oke, grup 3 silakan di depan. Oh. Number 1. Ear, nose, mouth, hand, eyes. Please. Oke, untuk teman kalian. Oke, boleh kalian perlihatkan gambar part of body kalian? Saya, kalau kalian sudah bisa menggambar part of body, applause untuk teman kalian. Oke, thank you ya semua kerjasamanya kerja kelompok hari ini. Nah, untuk lebih jelas lagi, yuk kita nyanyikan lagi part of body yang tadi. Nah, tapi sebelumnya ibu ingin tanya sama kalian, have you feeling today? Apa yang kalian rasakan hari ini? Kalian bisa menyimpulkan materi apa yang kalian dapat di materi ini? Apa kelompok ke-1 apa yang kamu bisa simpulkan untuk hari ini? Setelah saya mempelajari materi ini, saya menjadi tahu nama-nama anggota tubuh dalam bahasa Inggris. Oke, good ya. Lalu grup 2, apa yang bisa kalian simpulkan? Kamu apa? Saya jadi tahu nama-nama bagian tubuh dalam bahasa Inggris. Oke, please. Yes, good. Lalu ketiga? Saya jadi tahu nama-nama bagian tubuh dalam bahasa Inggris. Oke, ya, thank you ya. Jadi kalian bisa tahu nama-nama bagian bahasa Inggris dan akan ibu
dikumpulkan kembali. Pada hari ini kalian Ibu membahas tentang nama-nama bagian tubuh beserta fungsi dan manfaat yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita mempunyai mata. Mata fungsinya untuk apa? Melihat. Lalu hidung untuk apa? Mendengar. Lalu kaki untuk berjalan. Lalu mulut untuk makan. Dan kaki untuk berjalan. Ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang sudah Ibu sampaikan dan bisa diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. You understand what I mean? Mengerti? Oke, tepuk semangat. Boleh kalian pilih yang mana yang bisa kalian pilih. How you feeling today? Oke, silakan diambil salah seorang aja. Ke depan boy. Perwakilan dari temennya kalian pilih emoji apa yang bakal kalian pilih untuk hari ini. Thank you ya. Lalu ini grup 2 sini. How you feeling today? Apa yang kalian rasakan hari ini setelah pembelajaran ini? Kania. Oke, thank you. Oke, ketiga, Mixi, apa yang kamu rasakan? How you feeling today? Materi part of body. Oke, thank you. Ya. Oke, lebih jelasnya. Yo sing a song part of body. 1, 2, 3, go. I smile, ears, my nose, my mouth, shoulders, toe, my foot, head. I smile, ears, my nose, my mouth, shoulders, toe, my foot, head. Lagi. Berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berbaris. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di percakapan pasca observasi bersama saya Cecep Juliana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Marga Mulia, Ciberem, Kota Tasikmalaya. Hari ini saya masih ditemani bersama Ibu Lia sebagai guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi abdoni, dan saya juga pada kesempatan ini ditemani oleh Bapak Dede Abdul Aziz sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bagaimana kabarnya? Baik.
Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini merupakan percakapan pasca observasi. Ya baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu ya, terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Pak, untuk pelaksanaan observasi yang sudah saya lakukan, pada awalnya sih permulaannya itu pasti tegang ya, soalnya belum terbiasa di shoot, apalagi ya sama gitu anak-anak yang lumayan agak aktif semuanya, jadi ke kitanya juga agak tegang, tapi seiring dengan berjalan waktu ya kita sesuaikan dengan seperti biasa kita mengajar, lama-kelamaan kita jadi tidak mulai tegangnya, dan alhamdulillah sampai akhir observasi itu bisa berjalan lancar dengan begitu senang sama anak-anak sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Jadi memang awal mulanya ya Bu ya, awal mulanya tegang, tapi sudah terbiasa akhirnya sudah jadi biasa ya, biasa apalagi dengan berbagai macam persiapan yang sudah dilakukan. Nah, mungkin bisa diceritakan Bu ya, ceritakan kembali berkenaan tentang area pengembangan yang Ibu lakukan. Di area pengembangan apa nih yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas pada saat Ibu melaksanakan. Kalau area pengembangan yang saya lakukan di kelas itu ada dua. Yang pertama pengetahuan, saya memilih topik part of body atau bagian-bagian tubuh itu, mengenai nama-nama bagian tubuh itu agar anak bisa mengenal lebih jelas nama-nama bagian tubuh yang mereka punya di tubuh mereka masing-masing gitu. Lalu yang keduanya saya mengembangkan keterampilan itu dari nama-nama bagian tubuh itu, saya kembangkan membuat satu nyanyian sehingga anak itu bisa menyanyi lewat nama-nama bagian tubuh itu sendiri. Sedangkan untuk tahapannya biasa ya, dari pendahuluan, lalu kegiatan inti dan kegiatan akhir. Iya, baik. Nah, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya. Berarti sama seperti halnya pada saat kita melakukan observasi ya Bu ya. Ibu mengatakan memang ada pengetahuan dan keterampilan. Tapi ya ada tambahan juga, saya menyisipkan PSE ya, tentang mensyukuri nikmat ya, yang diberikan Tuhan. Misalnya kan tidak semuanya anak itu mempunyai anggota tubuh yang lengkap. Jadi saya sisipkan kepada mereka, kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang, sebab di luar sana masih ada keluarga kita atau teman-teman kalian yang tidak seberuntung kita ini. Jadi disebutkan itu selain dari pengetahuan dan keterampilan. Iya, bagus sekali Bu ya. Selanjutnya nih Bu ya, menurut Ibu sejauh mana nih area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah bisa dikatakan berhasil atau tidak gitu? Alhamdulillah ya, sejauh yang saya amati dari awal sampai akhir, anak-anak itu begitu antusias ya, selama pembelajaran yang saya lakukan, di mana saya juga menyelipkan tahapan pembelajaran itu dengan beberapa permainan. Itu misalnya saya menunjukkan nama-nama bagian tubuh lewat anak-anak membuat lingkaran, jadi one by one satu-satu saya tunjukkan ini apa, anak menunjukkan, jadi anak tidak bosan. Artinya saya membuat variasi, tidak hanya anak duduk di bangku, tapi mereka dibuat untuk bergerak aktif dalam selama pembelajaran itu. Sehingga dari sana pun kan anak-anak ada satu lagu yang saya kasih, sehingga dia berusaha untuk menghafalkan, sehingga pas akhir pertemuan itu dia hafal lagu itu.
membuat saya ada kesan sendiri ya. Alhamdulillah anak-anak cepat juga dalam menghafalnya. Begitu dalam akhir mereka bisa tahu dari nyanyian itu sendiri, dari di luar pengetahuan kita, maksudnya di luar tahapan yang sudah saya buat. Kebetulan kan anak-anak yang saya kemarin di observasi itu lumayan aktif semuanya ya. Kebetulan sudah saya bimbing juga, bukan saya wali kelasan dari tahun kemarin, jadi tidak begitu sulit itu saya arahkan. Iya, soalnya sudah ada dasar ya. Sudah dasar ya, sudah ada dasar biasa juga dengan ibu ya. Iya, Kelas ada sebelumnya ya. kelas. Dalam proses pembelajaran atau proses yang ibu lakukan pada saat itu di kelas ya, yang melakukan di kelas, mungkin secara garis besar aman atau misalkan terkendali, tidak ada masalah. Tapi tidak seperti itu juga ya. Menurut saya mungkin alhamdulillah lah berjalan ya, sebetulnya alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Namun memang masih ada kekurangan begitu pasti ya Bu ya. Jadi dari yang sudah ibu lakukan ya, terutama dalam proses pembelajarannya, terutama dalam perjalanan yang ibu lakukan pada saat proses pembelajaran, sejujurnya pasti ada kekurangan atau misalkan bukan kekurangan lah, ada kendala-kendala ya, yang ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Mungkin bisa diceritakan. Kalau bicara masalah kendala ya pasti ada setiap kita melakukan pembelajaran juga ya. Apalagi di kelas yang saya observasi kemarin itu kebetulan ada salah satu anak yang memang lumayan dibilang aktifnya terlalu gitu ya. Sehingga pas pembelajaran pun dia itu duduk tapi sekali-kali dia tidur. Pas saya arahin permainan kemana daik lah gitu. Jadi susah. Tapi ya saya udah tahu ya gitu anaknya gitu. Tapi kalau kita benar-benar ngarahin ayo belajar, baru dia itu tapi ya itu sudah utuh ya, wajar ya anak-anak proses namanya juga gitu. Saya sudah tahu dari mulai kelas sebelumnya gitu, tapi alhamdulillah mulai sekarang sih agak gak terlalu dulu lah gitu istilahnya. Masih ada sih gitu. Berarti kalau yang lain secara garis besar ada kemungkinan ya semuanya aktif ya. Iya, aktif. alhamdulillah. Cuman ada yang lebih aktif ya. Ada yang lebih ya, aktif ya. ada satu itu. Tapi walaupun demikian itu tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Tidak pengaruh pada proses dan berpengaruh juga pada teman-teman yang lainnya ya. Ini berkenan tadi yang ibu katakan ada yang aktif dan tidak aktif ya, atau yang kurang aktif dan sebagainya ya, sebetulnya itu pasti ada. Cuman banget secara garis besar tadi ibu sudah menggambarkan bahwasanya secara garis besar semuanya aktif ya. Semuanya aktif walaupun tidak aktif secara utuh ya. Yang jelas mungkin bisa kelihatan aktifnya pada saat diskusi gitu ya. Diskusi misalnya bisa semuanya ikut diskusi, kemudian bisa ikut berbaur lah, seperti itu ya Bu ya. Nah ini ya yang akan saya tanyakan ya, ada mungkin nggak kendala-kendala dalam berkenankan diferensiasi dan kelompok sebagainya. Dalam pembagian kelompok ada yang memang berpengaruh nggak pada saat pembagian kelompok? Kalau dalam pembagian kelompok itu kan disesuaikan ya dari awal. Saya bagi 3 kelompok, ada yang saya kasih tugasnya itu beda-beda kan. Kalau dalam diferensiasi ada yang membuat gambar partoponi atau nama-nama bagian tubuh, dan yang kedua merangkai kata, merangkai kata jadi melengkapi kayak istilahnya. Dan yang ketiga itu melengkapi juga sama sih kayak gitu, membuat menjodohkan kayak gitu ya. Sehingga nantinya ada satu tugas yang bisa dipresentasikan berbeda-beda. Ada juga yang salah satunya juga ada, Bu aku mau gambar katanya Pak Sobandi, oh boleh, ada juga ya kayak gitu. Jadi saya variasikan sesuai dengan minat bakatnya anak itu sendiri. Jadi macam-macam dari tugas-tugas yang saya berikan itu tidak sama. Kenapa dipresentasikannya itu pun pasti berbeda. Itu kalau yang saya kemarin observasi. Jadi ibu mungkin menggunakan
bagaimana caranya biar anak nyaman diikuti apa yang anak sukai atau anak minati ya. Anak suka gambar, ikut gambar, anak yang sukanya memang ke nyanyinya digunakan. Yang jelas pada salah satu proses pembelajaran tersebut semuanya mengekspresikan dirinya dengan bidangnya masing-masing tapi dalam satu tujuan yang sama ya. Mantap ya. Berarti ada kemungkinan gaya belajarnya juga berbeda-beda ya Bu ya. Gaya belajarnya yang masing-masing ada yang menggunakan visual, menggunakan gaya belajar auditori ya, menggunakan belajar kinestetik ya. Seperti itu mungkin ya Bu ya. Ya mudah-mudahan apa yang nanti sebetulnya itu kan salah satu bisa dijadikan salah satu pegangan untuk Ibu ya. Dan mudah-mudahan juga bisa jadi perencanaan untuk yang lainnya ya, di dalam kegiatan pembelajaran yang lainnya ya Bu. Harapan bisa seperti itu. Ini Bu, selanjutnya tadi Ibu mengatakan bahwasannya dalam proses pembelajaran itu ada pembanding, ada dalam hal progres juga ada disebut dengan pembanding dalam hal di sini, pembanding bahwasannya anak yang bisa bercerita, anak yang bisa menggambar, anak yang bisa bernyanyi gitu ya, itu bisa jadikan satu pedoman ya bagi Ibu. Nah ini agar bisa nih, soalnya ini bisa jadi percontohan juga bagi yang lain. Nah, agar bisa direalisasikan ya, atau kira-kira nih ya, kegiatan yang akan Ibu lakukan misalkan berkenaan tentang yang tadi ya, bisa membandingkan anak membeda-bedakan seperti itu dalam jangka waktu berapa lama anak bisa berubah dan bisa merubah anak yang tadinya yang bisa dibeda-beda itu ya, dari bisa menggambar, kemudian yang mau menggambar, mau bernyanyi dan mau menjodohkan dan sebagainya, itu berapa lama nih dibutuhkan? Kalau menurut saya sih setiap proses pembelajaran itu pasti ada proses ya, ada waktu gitu. Kalau masalah waktu saya tidak bisa menjudge berapa bulan atau berapa, sebab kan kemampuan anak itu berbeda-beda ya, itu yang saya pahami. Sebab mungkin juga kalau pembelajaran sekarang anak itu masih diam, dan juga kan pembelajaran selanjutnya ada berubah sedikit-sedikit. Saya itu ya, jadi saya nggak perlu bisa memastikan jelas, tapi yang pasti kalau setiap satu pertemuan sama satu pertemuan yang berikutnya itu pasti beda-beda. Menurut saya selama Tapi yang jelas mungkin Ibu ya ini sering dilakukan ya di kelas ya, seperti itu. Ya, mungkin kalau misalkan udah sering dilakukan, saya akan ingin lihat nanti ya ke depannya, mungkin ada perubahan yang lain ya, atau trik-trik yang lain ya. Saya tunggu nanti Ibu di waktu-waktu yang Ibu memang sudah biasa dilakukan. Mungkin nanti kita berbincang lagi ya, sebatas Ibu memang pada saat Ibu proses pembelajaran biar saya bisa lihat, kemudian bisa oh ini yang dipakai Ibu, yang Ibu katakan seperti ini gitu, seperti itu ya. Jadi dan bisa nanti disampaikan juga bagi yang lainnya seperti itu ya. Ibu ya, saya kira untuk perbincangan kita kali ini atau tanya jawab kali ini sudah bisa dikatakan cukup ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu laksanakan dan yang Ibu sedang proses direncanakan kembali ke depannya, ya saya yakin mungkin ada hal yang baru ya. Terus saya menerima hal yang baru barusan dari Ibu banyak sekali. Dan misalkan bisa cepatnya Ibu bisa merealisasikan, dan saya bisa nyontek lah ya, bisa nyontek atau bisa jadi mencontoh lah apa yang Ibu lakukan ya, di dalam proses pembelajaran. Dan untuk selanjutnya pada kesempatan kali ini selamat dari Bapak sebagai pengajar praktik ya, untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi, atau mungkin lah kegiatan observasi kelas yang telah dilaksanakan. Lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat.
bergerak